selamat datang di You Can Follow Them bersama aku Andrani Indraswari. As mentioned previously, You Can Follow Them ini mengundang tokoh-tokoh inspiratif dengan harapan kalian bisa terinspirasi oleh their thoughts and actions. So hari ini aku mengundang temanku who I think is incredibly inspiring. She has inspired me in so many ways and I hope she can inspire you all today too. Ladies and gentlemen, Ayesha Felis. Hi semuanya, thank you so much Andra for having me. I'm so honored to be here. The pleasure is mine. Ayesha, how is your 2021 going so far? Yang pastinya I would say lebih baik daripada 2020 menurutku ya. Maksudnya orang kan beda-beda ya again. Kenapa lebih baik? Karena udah 1 tahun pandemi juga, udah berjalan, lebih bisa adaptasi akunya. Dari segi sekolah, kerjaan, organisasi kayak gitu udah bisa lebih, kita tahu lah apa yang harus dilakuin. Karena dulu pas masih awal-awal kan kayak aduh hektik banget nih sekolah, kayaknya clueless banget. Gak tahu gitu. Harus ngapain di karena kemarin katanya 2 minggu tuh libur, 1 tahun liburnya gitu kan. Jadi alhamdulillah 2021 so far 2021 has been really great buat aku. Jadi lebih baik sih, lebih tertata, lebih terorganize lah semuanya. Oke, kalau kesibukan lo sekarang apa aja tuh ya? Kesibukan sebagai anak kelas 12 yang sudah mau lulus unofficially karena my finals tuh udah kelar. Sebenarnya cari kuliah sih Indra. Jadi sebenarnya gue udah selesai apply sekolah. Jadi lagi nungguin pengumuman, deg-degannya. Setahu gue ada yang udah keterima sih, keterima di beberapa unit. Boleh disebutin. Oke. Boleh, alhamdulillah dapat di Leiden University itu di Belanda. Ambil jurusan International Relations and Organization sama International Studies. Not surprised. Tapi masih nunggu yang lain, jadi doakan saja gitu. Ya, semoga yang terbaik ya akhirnya. Amin. Okay, selain academics ya, besides academics, I lead my own organization, namanya Gores Denai. I'm also involved in various organizations yang lain, ada Become More Indonesia, sama Ubah Stigma, gitu sih. I'm pretty sure I've asked this question before. Kayaknya udah berkali-kali juga gue nanya, tapi gue pengen teman-teman juga denger yang sama dengan yang udah gue denger setahun yang lalu. Kenapa lo mulai Gores Denai? Betul. Kenapa? Apa yang membuat lo kepikiran untuk mendirikan Gores Denai ya? Very interesting question. Sebenarnya kalau gue membuat sesuatu gitu ya, kayak gue bikin Gores Denai ini sebenarnya karena kegelisahan sih. Karena ada sesuatu yang kayak quote unquote bikin gue nggak bisa tidur lebaynya ya. Yang kayak kasarnya tuh karena selalu kepikiran tiap hari. Kayaknya I really wanna solve this problem kayak gitu-gitu. Jadi karena kegelisahan sih Indra awalnya. Kalau gue boleh cerita flashback dikit ke awal tahun 2000. Sebenarnya gini, awalnya gue bikin Gores Denai itu karena gue ikut MUN. Ikut MUN yang pertama, kita yang kedua dulu deh, kita ngomongin yang kedua ya. MUN gue yang kedua itu di Kuala Lumpur di Malaysia, which happened in July 2019. And then after I got back from my second MUN tuh, I was asked this type of question yang pokoknya I received so many DMs and messages, baik itu dari teman-teman bahkan dari orang yang gue nggak kenal juga sebenarnya gitu loh. Dan mereka nanya kayak, Ayesha ikut apa sih itu? Kayak how did you get there? What is MUN? And then I started to think ya, kayak berarti MUN is not something yang sangat common gitu ya. At least di circle gue ya, di circle gue gitu. Karena gue ngerasa kayak, karena gue punya banyak banget temen yang di sekolah internasional juga, kayak di Mentari, di British School Jakarta, di BSJ atau di BINUS gitu ya, yang ternyata mereka kalau misalkan ikut MUN atau debate competition gitu Ndra, itu tuh udah sampai luar negeri, maksudnya lebih hardcore lagi, sampai Harvard, sampai Yale, yang lebih kayak wow, dan itu menurut mereka sudah apa ya, sesuatu yang common. Maksudnya setiap tahun ya mereka selalu kirim gitu loh. Bahkan ada juga yang MUN ke United Nations headquarter-nya langsung di New York, which is something very cool ya. Terus gue mikir kayak, berarti di circle gue nih ya belum se-common itu gitu loh. Dan akhirnya gue berpikir kayak gimana ya caranya gue bisa menghapus gap ini by providing mereka sebuah platform yang bisa kasih mereka informasi gitu loh. Makanya sebenarnya kalau ditanya Gores Denai itu apa, sebenarnya Gores Denai itu is a youth-led community di mana kita fokusnya on matters related to international relations. Dan kalau ditanya tujuannya apa gitu ya, tujuannya adalah we wanna give young Indonesians, mainly public school students, international exposure. And then we want to help them to maximize global opportunities. Makanya kalau ditanya udah 4 kata itu aja yang selalu gue highlight gitu, international exposure and global opportunities. Karena yang gue lihat sekarang adalah, at least again in my circle atau in my school, karena orang beda-beda, gue nggak bisa mengeneralisasi gitu ya.
yang gue lihat itu adalah di sekolah gue aja. Sebenarnya banyak banget Dra yang kayak qualified bisa ikut, lo tuh bisa ikut MUN gitu, lo tuh bisa ikut kayak debate competition, tapi apa ya, masalahnya di mereka adalah satu, they're very insecure. Mereka, aduh aku nggak berani kayak make new friends dari orang luar, banyak lalala, masih insecure sama their English skills gitu ya, bahasa Inggris ya. Dan sebenarnya gue ngerasa tidak sesulit itu loh sebenarnya gitu loh. It's actually very doable and I know you guys can do it too. Tapi terhalang karena gini, mereka insecure karena mereka nggak tahu, karena mereka nggak nyoba. Betul. Jadi ada efek dominonya gitu loh, kayak tak gitu. Sebenarnya kalau lo nyoba aja dulu, lo tahu, lo at least browsing aja deh, aja dulu cari di internet gitu. Itu apa ya? Itu akan membuat mereka at least lebih sedikit punya gambaran lah gitu ya. Jadi sebenarnya Gores Denai itu we wanna try to close the gap, that gap sebenarnya. Oh, oke. Berarti Gores Denai juga terlahir karena kegelisahan lo melihat gap tersebut ya? Iya, benar. Sebenarnya yang gue lihat stigma yang salah itu adalah banyak orang yang ketika mereka mencoba sesuatu nggak usah MUN dulu deh, maksudnya apapun itu mereka tuh berpikir bahwasanya dalam percobaan pertama tuh gue udah harus sempurna. Padahal tidak. Iya. Padahal lo belajar gitu loh. Dan pas gagal di percobaan pertama akhirnya down. Iya. Jadi maksudnya poin gue tuh adalah that's okay, kita semua tuh MUNer. Itu juga begitu. Pasti punya insecurities-nya masing-masing, takutnya masing-masing gitu loh. Bahkan kalau gue boleh cerita, pas gue ikut MUN pertama kali, yang itu sebenarnya tingkat sekolah, maksudnya kayak gila, tingkat sekolah. Cemen banget kasarannya gitu ya, karena itu tuh gue hampir bayar walkout fee 300.000, hampir bail out last minute because I was so afraid. Karena gue insecure kayaknya, gue gak bisa. Oke, jadi seorang Aisyah juga pernah insecure ya? Pernah melalui. Gue mau diindah, itu bukan. Tapi pokoknya takut banget lah pada saat itu, Ndra. Nah cuma akhirnya gue berpikir kayak, yaudah deh, cuma sehari gitu, coba aja gitu. Ya udah akhirnya pas gue coba, alhamdulillah malah dapet awards. Alhamdulillahnya it boost my confidence somehow. Jadinya it led me untuk participate di MUN yang lain, MUN gue kedua. Dan pada saat gue ikut MUN kedua, it led me to create my own platform. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tuh ada efek dominonya gitu loh. Tapi cara lo nge-overcome fear lo, yes, yang tadi lo bilang lo insecure sampai rela sebenarnya bayar biaya 300.000 karena walk out, itu apa? Mindset apa yang lo tanemin di lo? Sampai di detik itu, sampai akhirnya sampai akhirnya tetap yaudah gue maju aja. Karena gue tuh percaya gini, sebenarnya ini yang what my dad always taught me. Jadi my dad tuh selalu kayak satu kesempatan itu bisa membuka banyak opportunities. Betul. Dan terbukti ya. Dan kebetulan terbukti. Ya. Makasih Pak. Shout Papa gitu. Karena itu Om siapa? Om Hasrul. Om Hasrul. Oke. Jadi dia tuh selalu bilang kalau kita nggak pernah tahu satu kesempatan ini tuh nanti it will lead you ke banyak pintu-pintu yang bakal kebuka. Nah, entah kenapa pas MUN gue pertama kali gue mikir kayak gitu, kayak cuma sehari aja masa gue nggak bisa gitu loh. Jadi kayak gue nggak mau nyesel terus kayak inget papa. Jadi kayak, dan gue tuh kayak punya perasaan yang kuat banget bahwasanya setelah MUN ini pasti bakal ada another surprise yang lebih besar. I see. Which is true gitu kan. Ya udah, jadi yang mindset yang gue tanamkan adalah itu tadi kayak gue percaya dengan opportunity ini akan banyak kesempatan yang lebih terbuka dan you'll never know that you're capable in doing something kalau lo nggak nyoba. Ya intinya you never know if you never try. Oke Yash, terus gini Yash, jadi beberapa waktu yang lalu aku itu bikin question box di Instagram yang intinya aku minta followers aku untuk if they don't mind kayak untuk share cerita mereka selama 1 tahun ke belakang kemarin, udah belajar apa aja atau udah experience apa aja. Dan tiba-tiba ada 3 atau 4 orang yang jawab, katanya salah satu experience yang mereka dapet selama setahun terakhir ini ikut GDMP atau Gores Denai Mentorship Program, which is something yang lo buat kan, itu program dari Gores Denai kan. Nah itu gimana ya? Apa yang membuat lo berpikir untuk bikin program tersebut? Karena gue ngerasa dengan adanya 4 orang yang ngisi di question box merasa senang ikut GDMP, berarti wow, kayak temen gue emang beneran lagi bikin impact besar banget nih buat orang lain. Karena gue merasa kayak one-on-one session, coaching session, orang punya mentor itu penting. Akhirnya gue memutuskan untuk kenapa nggak gue tuh buat mentorship sendiri gitu on behalf of Gores Denai tentunya.
gue bikin Gores Denai Mentorship Program. Dan karena kita tuh mentor-mentornya di sana sebenarnya seumuran sih, kayak quote-unquote kayak paling cuma beda berapa 2-3 tahun lah ya sama mentinya gitu ya. Sebenarnya basically seumuran itu tuh akan apa ya? Membuat mentinya tuh merasa lebih terbuka in a way that mereka akan ngerasa lebih accepted dan nggak merasa dijudge gitu Andra. Jadi lebih kayak teman, sebenarnya kayak tutor sebaya, kayak mentor sebaya aja gitu loh. I think itu sih kenapa GDMP, karena gue pengen dan gue tuh pengen bikin menteesnya Gores Denai itu ya belajar dari orang-orang yang menurut gue inspiring, orang-orang yang menurut gue you guys can learn something from her. Kebetulan cewek semua. Kemarin tidak bermaksud untuk apa-apa, cuma kebetulan aja ya guys. Kebetulan cewek semua, jadi ya alhamdulillah GDMP was a massive success, I would say. Jadi kita sekarang programnya annual, jadi tiap tahun ada. I see. Stay tuned for this year. Okay. Noted. I really love the idea ya. Sebenarnya itu yang berusaha lagi gue tanamin di You Can Follow Them ini juga sih, kayak gue pengen orang-orang lebih banyak mendengar cerita dan actually be inspired of it gitu loh. Yang sudah ada gitu. Iya, yang sudah ada. Jadi mereka mungkin biasanya kan kita kalau ngelihat orang lain melakukan sesuatu, kita jadi berpikiran either ingin melakukan hal yang sama atau nge-improve sesuatu dari yang udah dilakukan. Betul. Nah, itu juga target. That's what we're trying to do around here juga gitu. Dan tadi kan lo di awal nyebut lo itu nggak cuman sibuk di akademik dan Gores Denai. Lo ikut organisasi lain kah atau apa itu? Gue ikut organisasi lain. Ini organisasi pertama gue sebelum cemplung ke dunia perorganisasian gitu, namanya Bikamor Indonesia. Oh, ini duluan Gores Denai apa duluan Bikamor? Oh, jadi lo ikut organisasi Bikamor dulu, baru setelah beberapa waktu kemudian lo ikut. Jadi diriin Gores Denai. Benar. Jadi kalau Bikamor itu awal 2019, Gores Denai itu kayak mid 2019. Pertengahannya gitu deh. Tahun gak disampul dong? Tahun gak disampul. Oh, tahun gak disampul sebenarnya. Ya, jadi 2019 was my year. Alhamdulillah. Cuma ya Bikamor Indonesia sebagai spokesperson dan ubah stigma juga. Itu gue public relations sih, jadi kayak communications coordinator. Tapi gue sempat magang, Ndra. Sempat magang di startup, education startup, edtech startup gitu, namanya Sejuta Cita, sebagai partnership specialist. Tapi karena udah mau kuliah, jadinya off dulu ya di situ. Jadinya. Nah, kalau lo ikut Bikamor, ubah stigma ataupun Sejuta Cita, ada proses seleksinya kah atau Very gimana? Very interesting question. Gue itu sebenarnya bukan jarang apply ya, cuma kebetulan jarang apply. Gimana ya ngomongnya? Karena gini, waktu Bikamor itu gue direkrut. Karena gue ikut student conference-nya mereka dan mereka merekrut gue. Untuk Sejuta Cita, gue juga direkrut. Gue di approach sama foundernya namanya Kak Andika. Oh wait, sorry boleh gue potong. Student conference tuh dari sekolah, maksudnya dari sekolah dari atau Bikamor ya? Sorry. Oh, dari Bikamor. Gue nggak jelas ya. Jadi mereka punya student conference tahunan gitu. Oh, terus lo ikut? Terus gue ikut, terus sebenarnya ceritanya sama kayak MUN, gue hampir nggak jadi. Gara-gara gue ngaji mulu ya. Gara-gara itu 3 hari. Terus gue males kayak, maksudnya sorry ya Kak Agi Kanitia, cuma maksudnya kenapa? Karena jauh. Kebongkar juga. Karena itu di Taman Mini, rumah gue di Depok. Bayangin kalau gue bolak-balik tiap hari itu kayak PR lah ya, PR. Tapi again gue percaya kata bokap gue itu bakal open so many opportunities. Dan ternyata terbukti lagi. Alhamdulillah. Shout out untuk Om Hasrul. Hebat. Jadi akhirnya ikut. Pas hari kedua, kan 3 hari tuh, di hari kedua gue di approach sama co-foundersnya, namanya Kak Agi sama Kanitia. Mereka memang tiap tahun ada pergantian board members gitu. Ya udah, akhirnya gue kayak, oh this is very interesting. Gue baru tuh organisasi di luar sekolah. Akhirnya gue ikut. Abis itu ubah stigma ya. Kalau ubah stigma gue apply sih. Abis itu mereka lagi aman open recruitment, alhamdulillah dapet juga. Kalau Sejuta Cita, gue di approach juga sama the CEO and the founder, namanya Kak Andika. Memang mereka cari intern pada saat itu dan terus gue kayak, oh this is very interesting ya, and I join jadinya. Yash, gue ada pertanyaan nih, karena lo kan mendirikan Gores Denai, tapi lo selain lo fokus di Gores Denai ini, lo juga aktif mengikuti organisasi atau community lain lah istilahnya. Apa sih Yash perbedaan yang lo rasain dari perbedaan antara lo ikut komunitas dan bekerja di dalamnya dengan lo mendirikan komunitasnya itu sendiri? Oh, very interesting. Kebetulan gue sudah pernah merasakan dua-duanya. Terutama ya yang pasti kan gue kerja di komunitas dulu ya, baru gue mendirikan gitu. Sebenarnya yang paling ada perbedaannya adalah
apa ya, gue tuh pas waktu di Bikamor, which is my very first organization, itu tuh gue belajar bener-bener kayak ya dari awal gitu, hal kayak organisasi tuh seperti ini ya, kayak gitu, kita tuh belajar banyak kayak gini ya, dan bukan hal administratif aja, tapi juga kayak gimana caranya nge-lead people, gimana menumbuhkan your leadership skills gitu ya, and then pada saat gue mendirikan Gores Denai sebenarnya ya gue mengimplementasikan apa-apa yang sudah gue pelajari di komunitas-komunitas lain, maybe particularly di sini Become More, gue implementasikan ke Gores Denai sebenarnya. Jadi menurut gue ketika lo ingin memulai sesuatu, lo tuh harus gimana ya? Kalau lo pengen jadi pemimpin gitu ya, lo tuh harus pernah dipimpin. Oke, ya. Gue ngerti poin lo. Yes, karena gimana ya, lo tuh harus merasakan gimana, kalau di kamar kan gue dipimpin oleh ada presidennya, ada foundernya dan segala macam. Dan gue di sana kayak istilahnya gue belajar dari kakak-kakaknya yang sudah jauh lebih senior, yang jauh punya good point. Punya pengalaman organisasi yang lebih banyak daripada gue gitu. Yang waktu gue mendirikan Gores Denai ini, gue belajar menjadi pemimpin nih. Gue belajar menjadi seorang leader. Ya udah di situ gue merasa kayak gue harus memimpin orang. Perbedaannya sebenarnya maybe I would say kalau lo mendirikan suatu organisasi atau bukan organisasi, pokoknya apapun itu ya, ketika organisasi, lo menjadi komunitas atau usaha atau ketika lo menjadi pemimpin deh gitu di suatu kondisi gitu, I would say sebenarnya bebannya agak sedikit lebih banyak. Kenapa? Karena yang namanya leader itu adalah lo itu bertanggung jawab atas semua, betul, satu semua, a whole, one unit gitu. Dimana ya lo in charge di semuanya dan lo juga responsible untuk personal growth dari your members, not only the organization growth gitu. Dan apa yang selalu gue kasih tahu ke anak-anak Gores Denai adalah sebenarnya your personal growth is apa yang paling penting di sini. Organization growth itu comes second. Gitu sih. Jadi I need to ensure all my members itu bisa tumbuh dari this experience. Gue nggak mau mereka gabut gitu. Dan sebenarnya itu juga I'm still trying to be a good leader juga sih. I'm not saying gue tuh udah sempurna atau apa, enggak. Gue sangat masih kurang akan banyak hal. Tapi ya we are all learning. Jadi ya kayak gitu sih. I love the idea sih. Maksudnya lo juga lo mendirikan Gores Denai ini bukan cuman untuk fokus di organisasinya aja, tapi lo mau make sure kalau anak-anak dan anggota lo itu juga punya personal growth-nya sendiri dan actually jadi lo menawarkan experience ya ke mereka, dan itu sangat penting. From it gitu lo tuh harus belajar sesuatu. Ketika gue nge-lead my own organization, I know gitu loh kayak gini loh caranya menghandle masalah ini, gini caranya menghandle masalah ini gitu loh. Ya, again masih banyak yang harus dipelajari juga sih. Nggak semata-mata gue langsung punya jawabannya juga, nggak. Betul. Ya it takes time lah ya. It takes time. Dan intinya dengan lo ikut organisasi atau komunitas juga membukakan berbagai opportunity baru lah ya. Banget. Opportunity dan pelajaran baru, right? Exactly. Oke, moving on to the next session. Sekarang aku punya beberapa pertanyaan untuk Aisyah yang harus dia jawab under 3 seconds. Atau biasa sekarang disebutnya rapid questions kali ya. Oke. Are you ready? Bismillah. Ini harusnya nggak terlalu susah ya. Yang pertama, pantai atau gunung? Pantai. Music atau podcast? Podcast. Big party atau small gathering? Small gathering, gue introvert. Oh really? Yep. Lo apa ininya? MBTI. Iya, MBTI. INFJ. Oh oke, aku ENFP ya. Kerja sendiri atau kerja bareng tim? Kerja bareng tim. Teman atau pacar? Dua-duanya. Sebenarnya ini buat ngetes aja. Yang pengen gue tanya sebenarnya udah punya pacar atau belum. Ya sebenarnya gue udah tahu jawabannya, tapi gue pengen nge-expose aja dia udah punya pacar atau belum. Berarti sudah terjawab sendiri. Karena ya jawabannya. Aisyah, dua-duanya sangat supportive. Intinya Aisyah sedang tidak available, guys. Most important in a partner, intelligent or funny? Intelligent karena harus nyambung. Harus enak diajak ngomong deh. Berarti kalau intelligent tapi nggak funny lo nggak apa-apa? Nggak lucu orangnya. Soalnya gue juga nggak lucu, jadi nggak apa kayak agak I see. Dipimpin atau memimpin? Sebenarnya harus experience dua-duanya, tapi as of now memimpin. Memimpin. Terakhir, belajar atau kerja? Belajar, karena belajar dulu, kalau nggak belajar nggak bisa kerja. Good point. Tapi gue punya pertanyaan kalau belajar atau kerja. Jadi coba kalau rules-nya lo belajar, tapi selama belajar lo nggak boleh bekerja. Apa lo tetap kuat? Tetap kuat sih. Tetap kuat pokoknya ya? Kelarin pendidikan dulu kalau gue. Nice. Good point. Padahal butuh duit ya. Nggak apa-apa, ini cuman this or that.
Sebenarnya hari ini udah selesai Aisyah. Kita sudah sampai di penghujung acara asik. Udah kayak event aja ya. Terima kasih. Thank you for being with me here today. Tadi kalau gue bisa take notes dan gue rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, motonya Nike, just do it. You never know if you never try. Dan yang kedua, tadi gue suka banget poin dimana lo bilang first time itu sangat tidak harus untuk perfect, nggak ada tuntutan perfection untuk di first try kita di bidang apapun. Dan yang terakhir, dengan kita mencoba hal baru itu akan lead kita ke berbagai opportunity baru, dan particularly in your own case tuh mengikuti komunitas atau organisasi. Oke, thank you so much Aisyah for being with me today. Semoga kita bisa banyak-banyak ngobrol lagi. Dan buat kalian, kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan untuk Aisyah, bisa langsung aja lah ya. Aisyah orangnya open banget kok, dan dia rajin kan balesin DM orang. Rajin. Aisyah akan senang banget untuk menjawab pertanyaan kalian. Kalian bisa DM @AisyahFelis dan kalau Felis apa Felis benar kan? Felis. Aisyah Felis. Atau kalau kalian tertarik untuk ikut Gores Denai juga bisa langsung ke Instagram @goresdenai. So guys, you can follow her and you can create your own path. See you on the next episode. Thank you for having me, Indra.